Penanganan penurunan angka stunting yang dulu 5 tahun yang lalu berada di angka 37%, sudah turun menjadi 27,6 di 2019, target kita 2024 itu 14%. Jadi teman-teman, apa itu stunting? Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang yang terjadi pada anak akibat kekurangan gizi kronis pada periode awal pertumbuhan. Stunting memiliki gejala seperti postur anak lebih pendek dari usianya, proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya. Yang ketiga, berat badan rendah untuk anak usianya serta pertumbuhan tulang tertunda. Diperkirakan 20% kasus stunting dimulai sejak dalam kandungan. Nah, penyebab stunting bisa terjadi karena adanya praktik pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan seperti layanan antenatal care, postnatal, dan pembelajaran dini yang berkualitas, serta kurangnya akses ke makanan bergizi dan kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Selain itu, stunting memiliki dampak pada jangka pendek serta jangka panjang, seperti meningkatkan risiko kematian, lebih rentan terkena penyakit infeksi, berisiko mengalami penurunan kemampuan intelektual dan produktivitas, serta lebih rentan terkena penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, diabetes, stroke, dan osteoporosis pada masa yang mendatang. Tanpa nutrisi yang baik, seorang anak dapat mengalami kerusakan yang serius yang sering terjadi gangguan permanen pada perkembangan tubuh dan otak. Efek stunting akan berdampak seumur hidup dan dapat berdampak berlanjut dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Anak perempuan dengan kondisi stunting akan tumbuh menjadi ibu. Dengan nutrisi yang buruk, kemudian akan melahirkan bayi yang kurang gizi. Stunting hampir tidak selalu dapat disembuhkan, namun dapat dicegah dari dini dengan pola hidup sehat, gizi seimbang ditambah suplemen tambah darah atau tablet FE sejak remaja, menjaga kesehatan fisik, tidak lupa untuk rajin periksa kehamilan dan beri stimulasi pada janin, berikan ASI eksklusif, pengasuhan ASih dan asuh, gizi seimbang dan pantau tumbuh kembang anak. Dengan memberikan nutrisi dan pengasuhan yang tepat pada 1000 hari kehidupan, anak Indonesia akan menjadi generasi emas yang bebas stunting. Indonesia menduduki peringkat keempat negara dengan kasus stunting tertinggi di dunia dan tertinggi kedua di Asia Tenggara. Pemerintah telah berupaya untuk menurunkan kasus stunting ini. Alhasil, pemerintah berhasil menurunkan kasus stunting ini dari 37,8% di tahun 2013 dan menurun menjadi 27,6% di tahun 2019. Namun, hal ini masih sangat tinggi dibanding dengan toleransi maksimal dari WHO, yaitu 20%. Saat ini, kasus stunting di Provinsi Gorontalo masih terbilang cukup tinggi, di mana angka prevalensi kasus stunting di Gorontalo masih di ambang batas yang ditetapkan oleh WHO pada tahun 2023, yakni 23,8%. Nah, maka itu pemerintah Provinsi Gorontalo, khususnya pemerintah Kota Gorontalo, memberi perhatian khusus dalam penanganan kasus stunting. Langkah yang dilakukan melalui intervensi bantuan paket penambah gizi dan nutrisi kepada anak yang berisiko stunting di Kota Gorontalo. Bantuan paket dan makanan bergizi terdiri atas kacang hijau, gula merah, susu, biskuit, buah, telur, dan beras. Nah, penanganan kasus stunting ini harus menjadi perhatian untuk kita semua, khususnya kita sebagai pemuda dan remaja. Dan tumbuh kembang anak ini sangat penting untuk menentukan bagaimana generasi bangsa ke depan. Sebagai solusi untuk membuat program pencegahan stunting ini berhasil, bisa dimulai dari pemeriksaan kehamilan rutin, memenuhi kebutuhan gizi untuk ibu hamil, pemberian ASI eksklusif, menciptakan lingkungan yang bersih, pemberian MPASI yang sehat, konsisten memantau tumbuh kembang anak, serta pemberian imunisasi yang lengkap. Oke guys, jadi itu solusi dan saran yang dapat diberikan oleh kelompok kami. Kalau nggak dilakukan, ya benar aja, rugi dong. See you.